Oke, siap. Saya share lagi. Ya, baik sekarang alhamdulillah sudah bertambah menjadi 23 orang. Jadi kita mulai saja Bapak dan Ibu ya dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Saya menuliskan judul pagi ini adalah short workshop short workshop for ASEAN IFO Forum 2023 and ASEAN IFO Project 2024. Karena memang judulnya begitu Bapak dan Ibu ya. Maksudnya kegiatannya nanti ada dua. Yang deadline September 30 itu adalah yang ASEAN IFO Forum. Ya. Sedangkan yang proyeknya nanti deadline-nya Januari. Ya, Januari, insya Allah Januari 2024. Nah, filosofi dari ASEAN itu adalah sebelum submit project pada Januari, mereka mempertemukan kita dulu dengan peneliti dari negara ASEAN di forum ini gitu. Jadi di forum mempertemukan, kemudian dari pertemuan kan kita nanti ngobrol makan bersama begitu ya. Ngobrol makan, saya nggak tahu jalan-jalan ada atau enggak ya lupa saya. Minimal ngobrol pertama kan datang di hari sebelumnya ya, kemudian esoknya itu nanti ada forum seharian. Nah, terus kemudian ada makan malam bersama, makan siang. Oh ya 2 hari, kayaknya 2 hari Bapak dan Ibu ya, 2 hari. Nah, selama itu kita bisa ngobrol dengan dari negara ASEAN ya, semua dari negara ASEAN dan orang yang sebidang. Nah, nanti kita dari ngobrol itu bisa membentuk konsorsium. Konsorsium atau proyek bersama yang kemudian kita submit di bulan Januari. Ya, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh ASEAN AIFO. Jadi cara untuk proyek kita strong itu harus bertemu dulu dengan peneliti lain. Nah, peneliti lainnya itu nanti dipertemukan di ASEAN AIFO Forum. Sehingga saya memberikan judul itu, kemudian perkenalkan nama saya Khairul Anwar, tadi terima kasih sudah disampaikan Pak Nugraha ya. Sekarang posisi saya di Telkom University menjadi Direktur Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi untuk Advanced Intelligent Communication. Saya juga sebagai Vice Chairman di Asia Pacific Wireless Group, yang kantor kami di Thailand ya, insya Allah sampai tahun 2025. Kemudian saya juga sebagai Ketua Work Package di Pusat Kolaborasi Riset Kuantum dan juga Ketua Beyond 5.5G Lab dari Project Internasional Huawei ya. Kita mendapat funding dari Huawei untuk mengembangkan 5G, 5.5G dan 6G untuk tahun 2030. Nah, itu perkenalan singkat. Terus kemudian ya ini meneruskan lagi ya. Jadi saya masuk ITB 96, kemudian lulus tahun 2000. Ya, alhamdulillah waktu itu menjadi dosen berprestasi utama di ITB. Kemudian sempat bekerja di PT Astragrafia di Jakarta dan mempelajari bahasa Jepang di Tokyo Institute of Technology dan menyelesaikan master dan doktor tahun 2003 sampai dengan 2008 di Nara Institute of Science and Technology dan menjadi asisten profesor di Ishikawa ya di Japan Advanced Institute of Science and Technology sampai 2016 dan 2016 kembali ke Indonesia. Nah, ini sedikit CV singkat. Kenapa ini saya sampaikan? Karena NICT atau ASEAN IFO itu proyek dari Jepang, Bapak dan Ibu ya. Jadi dari NICT Jepang, itu adalah BRIN-nya Jepang gitu. Kalau dulu sih BPPT dulu ya. Nah sekarang karena BPPT nggak ada masuk BRIN, jadi analogi NICT itu adalah BRIN-nya Jepang. Jadi itu bagian dari Kementerian Jepang yang ingin memajukan negara-negara ASEAN ya. Aslinya sih Asia ya, Asia. Mimpi mereka kan Asia, kemudian diperkecil lagi menjadi ASEAN. Nah, mimpinya seperti itu. Jadi
mereka mengadakan proyek ini ya. Mungkin nanti detailnya saya sampaikan kenapa proyek seperti ini ada gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya di hari yang barokah ini, insya Allah ya, saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua dan juga saya pribadi ya untuk merenungkan Al-Baqarah 216 ya. Ini adalah salah satu ayat yang biasanya saya gunakan ya. Hikmahnya itu adalah hikmah dari pemahaman ayat ini adalah ketika saya menganalisis polar code pada 5G ya, itu kan kita bisa melakukan memprediksi masa depan gitu. Masa depannya coding maksudnya, bukan masa depan kehidupan. Nah, ternyata ya di dalam ayat ini ya kita bisa melakukan tadabbur dengan menguatkan kesabaran begitu kan Ibu ya. Jadi di balik setiap penangguhan ada kebaikan. Kemudian mungkin kita sudah tak berharap kepada makhluk dan hanya berharap kepada Allah akan suatu hal yang kita dambakan, namun Allah belum juga mengabulkan harapan kita itu. Mungkin karena ya Al-Baqarah 216 ya, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kemudian mungkin pula ditangguhkan ya belum waktunya, maka kita diminta untuk bersabar saja. Ketahuilah tidak ada sesuatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih melapangkan dada daripada kesabaran. Ya, pahalanya minimal 2 kali lipat. Mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka. Al-Qasas 54. Dan maksimalnya adalah tak terhingga. Jadi minimalnya 2 kali lipat, maka pahala maksimalnya adalah infinite gitu ya. Ya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi seandainya di pagi ini ada di antara Bapak dan Ibu yang memerlukan kesabaran ya atas ya berbagai cobaan karena setiap orang pasti dicoba dengan hidup masing-masing begitu ya. Dan kita juga Mas Endra di sini ya kita asasi kita juga dicoba. Apakah kita bisa istiqomah begitu ya. Dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi kita harus istiqomah Bapak dan Ibu ya untuk ya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima apa eh, yang dicobakan kepada kita insya Allah. Baik itu untuk pengantar kita mendapatkan tambahan keberkahan di acara ini insya Allah. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya adalah visi dan misi lab kami ya. Ini adalah analogi telekomunikasi. Tetapi kenapa saya sampaikan? Karena saya menaruh di dalam visi misi kami itu adalah NICT sama ASEAN IFO di sini. Jadi di pojok-pojok ini saya gambar NICT, ASEAN IFO, Telekom Infra Project, dan Asia Pasifik yang di sana saya menjadi Vice Chairman dan ITU Academia karena di bidang kami yang tertinggi yang melakukan standarisasi untuk telekomunikasi itu adalah ITU. Jadi ini adalah mimpi kami untuk lingkaran terluar. Jadi apa yang kita lakukan hari ini ya insya Allah adalah menambah lingkaran. Jadi ini boleh diartikan lingkaran dampak atau lingkaran kebermanfaatan kita semuanya gitu ya. Yang paling rendah atau paling bawah ya itu adalah mahasiswa. Jadi kita harus memberikan dampak, kita harus memberikan kebaikan minimal banget itu kepada mahasiswa kita gitu ya. Ya, terus kemudian eh, kepada peneliti lain atau industri, kemudian kepada pimpinan para peneliti begitu ya. Ya. Indikatornya kalau sudah sampai garis ketiga di sini adalah Bapak Ibu diundang sebagai keynote speaker. Jadi kalau diundang sebagai keynote speaker maka itu indikator dampak Bapak dan Ibu itu sudah yang level 3. Nah, terus kemudian yang tertinggi yaitu adalah kalau teknologi Bapak dan Ibu, hasil Bapak dan Ibu sudah dipakai di internasional, ya dipakai di negara kita gitu ya. Maka ini sudah menuju L4 di sini ya. Nah, di sini saya mengharapkan ya salah satu dari acara kita hari ini ya itu adalah menambah dampak kita menjadi yang paling luar di sini Bapak Ibu. Ya, jadi menambah kemampuan kita baik dalam bahasa Inggris ya karena nanti semua dalam Inggris ya.
kemudian berinteraksi dengan orang-orang luar. Biasanya kalau nggak terbiasa berinteraksi dengan orang asing, ya kalau ketemu mereka kaku gitu ya, kaku nggak bisa ngomong mau ngomong apa gitu nggak tahu. Tapi kalau sudah nanti terbiasa ya bertemu dengan mereka gitu ya, santai saja gitu. Bahkan kalau misalkan ada orang asing yang keliru ya kita koreksi. Ya, bahkan bahasa Inggris mereka keliru kita koreksi juga gitu. Kalau kita sudah banyak pengalaman dan tidak grogi atau tidak kaku ketika bertemu dengan mereka. Nah, terus oh ya ini kalau ini penyemangat saja Bapak dan Ibu ya. Kalau yang ini ketika saya menjadi pembicara di Jepang tahun 2000 ya di acara 5G kalau nggak salah 2018 ini ya saya di sini ya. Iya di 2018 kayaknya ini. Di 2018 saya menjadi pembicara di sana yang hadir 5.000 orang karena ini exhibition besarnya Jepang. Terus saya juga diundang oleh kalau di sini Vietnam kalau tidak salah ya. Waktu itu saya diundang. Mereka dapat funding dari British Council dan Newton Fund ya. Dan mereka mengundang para ahli 5G di ASEAN gitu ya. Jadi saya diundang waktu itu memberikan 2 keynote speech ya. Satu tentang proyek internasional, satu lagi tentang 5G. Nah ini adalah record kegiatan kami begitu. Oh ya ini proyek internasional saya ini belum saya update banget. Ini masih ada satu lagi di sini ya. Ini kita dapat funding dari Huawei Internasional untuk 6G tahun 2030. Dapat satu lagi di atas ini ya. Dan 4 miliar kita dapat 4 miliar dari proyek tersebut. Kalau Dynamic Spectrum Access ini dari Amerika sampai tahun ini, tapi mungkin akan di-extend sampai tahun depan mudah-mudahan. Terus kita dapat ASEAN IFO sampai tahun kemarin Bapak dan Ibu ya. Kita mulai 2019 sampai dengan 2022 ya. Tahun tahun kemarin. Jadi tahun ini kami pengen submit lagi. Sebenarnya pengen langsung lanjut kemarin cuman kami terlalu sibuk. Jadi tidak sempat submit tahun kemarin jadi tahun ini pengen submit. Nah, karena eh, kalau kebaikan itu kita harus mengajak kepada orang lain, jadi ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu untuk sama-sama submit di ASEAN IFO untuk tahun ini begitu ya. Nah, insya Allah nanti saya sampaikan. Nah, untuk motivasi berkolaborasi, saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham semuanya, sudah keren semuanya. Ini merefresh kembali saja ya, tentang pentingnya berkolaborasi ya. Jadi kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kolaborasi itu kerjasama untuk membuat sesuatu. Tapi kalau kita ambil dari dictionary ya, kolaborasi itu adalah the action of working with someone to produce something. Jadi the action of working with someone to produce something. Misalkan he wrote a book in collaboration with his son. Berarti bekerja bersama dengan seseorang untuk membuat sesuatu. Nah, ini tidak jauh dari definisi Kamus Bahasa Indonesia. Cuman kalau kita buat dalam gambar itu menjadi clear kayaknya ya. Jadi kalau cooperation itu A membuat A1, B membuat B1, tapi tidak berhubungan. Itu namanya cooperation. Tapi kalau coordination itu adalah A membuat A1 dibantu oleh B, dan B membuat B1 dibantu oleh A. Ya. Atau ini boleh diartikan dibantu, ya, atau boleh apa ya? Boleh membuat sesuatu juga enggak ya ini ya. Tapi kita kita fokus kepada kolaborasi Bapak dan Ibu ya. Kolaborasi itu bedanya adalah A dan B itu berhubungan ya. Jadi A dan B berhubungan untuk membuat C1 gitu. Jadi bentuknya seperti ini panahnya gitu ya. Ini yang saya pahami tentang kolaborasi sehingga nanti project dengan ASEAN IFO itu saya pengennya lebih ke yang model kolaborasi bukan koordinasi. Ya. Jadi makanya mereka mempertemukan dulu di ASEAN IFO Forum bukan langsung di projectnya. Ya. Karena kalau nanti ketemu orangnya saling tukar kartu nama, oh ya nanti kalau Bapak dan Ibu diterima, saya sarankan bawa kartu nama ya. Bawa kartu nama. Terus kalau ketemu orangnya maka diskusi di email itu enak.
udah kebayang orangnya, terus kemudian nanti biasanya kalau proyek bersama itu dikosongin, jadi ada halaman yang kosong, kita isi, halaman kosong yang lain diisi oleh tim diisi oleh orang yang lain gitu. Nanti akhirnya sama-sama menjadi satu kesatuan proposal. Nah ini contoh collaboration kami ya, ini ASEAN IFO Forum 2019 di Manila. Saya ada di sini. Bentar, foto saya yang mana di sini ya? Wah, saya kok lupa foto saya di sebelah mana ya. Tapi yang jelas ini di Manila, Bapak dan Ibu. Di Manila, saya ingat saya ini di hotel tempat saya menginap juga ya, karena semua diberikan ya, diberikan hotel yang sama. Ini di lantai 1 ya. Tapi saya lupa, tapi saya ada di sini. Nah ini di Manila di November 2019, ini tepat sebelum COVID ya, sebelum COVID. Dan proyek saya ini ya, Khairul Anwar Telkom University Indonesia ya. Jadi judul saya adalah Prevention of Four Disasters and Their Single Recovery Network based on IoT with Airborne Capability. Kita singkat menjadi Patriot AirNet. Tim kami dari Jepang, dari Vietnam, dan Malaysia, dan Thailand ya. 1, 2, 3, 4. Nah, tim kami dari 4. Cuman saran saya nanti adalah Bapak dan Ibu mengambil tim sebanyak mungkin dari setiap negara ya. Menurut saya ini bagus nih, si siapa nih? Dari Malaysia nih ya. Jadi dia mengambil banyak negara kan, Malaysia, Vietnam, Indonesia ini Universitas Brawijaya ya. Unhas sama Unhas, Kyoto, oh 1, 2. Oh lebih banyak saya, lebih banyak saya ya kayaknya. Lebih banyak saya negaranya. Jadi paling bagus itu adalah negaranya paling banyak Bapak. Karena nanti yang menilai itu adalah steering committee dari tiap negara. Maka kalau negara dari steering committee itu ada di proposal kita, pasti dia memberi nilai plus kan, karena negaranya di-include gitu. Ya, maka nanti saran saya teori ini dipakai ya, nanti ajak setiap orang dari tiap negara itu diajak, nanti makin strong proposal kita. Nah ini NICT, terus kemudian, oh ini acara Webex ya. Mereka suka, waktu COVID sih kita pakai online ya, rata-rata pakai online. Tapi sekarang COVID kan sudah selesai ya, insya Allah. Jadi akan darat lagi, jadi bisa sambil jalan-jalan kita ke negara tempat forum dilakukan gitu. Nah, ini saya coba review sedikit apa itu ASEAN IFO ya. Jadi ASEAN IFO itu adalah ICT, IFO singkatan dari ICT Virtual Organization ya. Jadi ICT Virtual Organization of ASEAN. Ya, of ASEAN, dan karena ASEAN IFO berarti dia institut. Jadi ICT Virtual Organization of ASEAN Institute and NICT, ya disingkat ASEAN IFO, is a global alliance of ICT R&D institute and universities in the ASEAN region and Japan. Ya, jadi global alliance untuk riset bidang ICT dan universitas di negara ASEAN. Gampangannya seperti itu ya. Dan ini tujuan mereka dinyatakan atau diputuskan di International Roundtable di tahun 2013. Dan kemudian proposalnya untuk mendirikan organisasi ini di-approve di second roundtable di tahun 2015. Jadi memang proyek ini berlaku 2015 dan saya kembali ke Indonesia tadi 2016 ya. Jadi memang awalnya memang banyak belum ada. Jadi saya termasuk yang bersyukur kembali ke Indonesia terus kemudian ada proyek ini gitu ya. Terus tujuannya adalah seek and identify. Jadi mencari dan mengidentifikasi ICT research area yang strategik di ASEAN dan mempromot kolaboratif project intem. Jadi tadi kolaborasi ya, jadi saling berhubungan kemudian membuat sesuatu. Nah, this will provide optimal approach to strengthen partnership of international collaboration and cooperation throughout the ASEAN region
with a view to solving common social challenges such as communication limitation in rural areas and disaster situation, language barriers, network security, infrastructure, energy, agriculture, and more. Nah, ini target ini menunjukkan bidangnya Bapak dan Ibu ya. Jadi common social challenges, ya, ini mungkin juga menjadi keyword. Nanti mungkin topik yang Bapak dan Ibu angkat itu sebaiknya menjadi topik bagi negara yang include di dalam tim kita. Ya, misalkan ya ini network di daerah 3T mungkin ya. Dan ini kan mungkin untuk Singapura mereka udah nggak ada problem ini ya. Nah kalau misalkan Bapak dan Ibu memasukkan Singapura, maka ya mungkin nanti tim yang dari Singapura dikasih job yang sesuai aja untuk negaranya gitu, karena negaranya nggak ada rural area kalau Singapura. Nah ini language barrier ya mungkin untuk ya walau ini mungkin Bapak dan Ibu dari bidang sosial mungkin lebih paham yang bidang seperti ini ya. Nah mungkin kalau bagian kami ya network security, network infrastructure, seperti ini lebih pas. Mungkin Bapak Ibu yang bagian energi, agriculture ini juga bisa nanti ikut submit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini masih organisasi yang baru, tapi menurut saya prinsip kita adalah ketika ada kebaikan atau kesempatan submit, ya sebaiknya kita submit Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian deadline, ini yang paling urgent itu adalah untuk forum 2023 ya, itu deadline-nya adalah September 30. Please submit the abstract. Jadi very simple, abstract saja sebenarnya. Abstract before the deadline. Or tell our researchers and colleges around you about Forum 2023. Again, we hope this will be a great opportunity to meet in person at Laos. Jadi tahun ini memang di Laos Pak Ibu ya. Tahun 2019 kemarin di Vietnam, di Thailand, di Filipina ya. Di Filipina. Terus kemudian pas 2020 kemarin di Thailand ya, saya juga hadir karena saya harus report dan alhamdulillah saya mendapat nilai tertinggi Bapak dan Ibu kemarin di seluruh ASEAN ya. Jadi proyek kami nilainya paling tinggi di seluruh ASEAN, kami senang sekali. Insya Allah pengen mensubmit kembali di tahun ini. We hope this will be a great opportunity to meet in person at Laos and to form new projects internationally. Thank you very much for your cooperation and publicity. Ini Mika Wasang, ini baik sekali orangnya. Nah, jadi mohon diingat September 30 berarti tinggal 2 hari lagi. Ya 2 atau 3 hari lagi kalau hari ini dihitung. Terus ini tips saya ya. Tips saya, jadi yang warna merah di bawah sini Bapak dan Ibu, ini adalah proyek yang sedang berjalan. Sedangkan warna biru itu adalah proyek yang akan berjalan begitu ya. Nah, posisi kita sekarang berarti di September ya. September berarti kan sebelum November. Nanti acaranya, oh iya acaranya itu, bentar, acaranya di bulan apa ya? Oh acaranya di November 15 berarti benar. Acaranya November 15 dan deadline-nya September hari ini, 2 hari lagi ya. Jadi acaranya di November. Di November itu nanti yang proyek lama mereka akan mempresentasikan report. Ya. Yang sudah 2 tahun final report, yang baru setahun progress report, yang baru akan submit, ya ini presentasi yang forum tadi, yang bagi kita forum. Bagi kita yang belum punya proyek, maka yang C sama A ya ini adalah pertemuan gitu ya. Dan ini akan dilakukan di Laos. Nah, submit slide to networking conference ASEAN AIFO. The concept must be almost completed. Jadi ketika Bapak dan Ibu submit di September 30 nanti ya. Kemudian nanti kalau diterima akan dipresentasikan pada November 2023. Itu usahakan Bapak dan Ibu sudah punya konsep yang cukup matang kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi ketua. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi ketua sudah matang, tapi kalau Bapak dan Ibu ingin menjadi anggota, maka nanti presentasikan keahlian Bapak dan Ibu. Jadi secara gampangnya di ASEAN AIFO Forum itu adalah pamer kemampuan ya. Pamer kemampuan bahwa saya pandai ini loh, silahkan rekrut saya gitu. Itu kalau pengen jadi member.
Tapi kalau Bapak dan Ibu pengen jadi ketua di ASEAN IFO Forum itu adalah Bapak dan Ibu presentasi ide Bapak dan Ibu, kemudian joinlah dengan saya. Jadi idenya adalah joinlah dengan proyek saya. Begitu filosofinya di ASEAN IFO Forum. Nah, yang di A ya, di A ini adalah Present Internet Working Conference ASEAN IFO Forum 2023 bagi yang biru. Bagi yang biru nanti November, tapi bagi yang lama sudah tahun kemarin. Kemudian make networking, ya, call, email, WA, as many countries as possible. Jadi ketika nanti bertemu, saran saya adalah tukar kartu nama dan sebaiknya ada nomornya di situ ya. Ada email, ada WA, ya. Kemudian ajak semakin banyak negara semakin bagus. Kemudian prepare the proposal, ask them to write together. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai ketua, saran saya sudah mulai ada gambaran. Nanti yang mengontrol Bapak dan Ibu kalau pengen jadi ketua. Tapi kalau pengen jadi anggota, bilang kepada mereka bahwa saya siap membantu menulis proposal. Terus kemudian di titik B ya di sini itu adalah submit and expect good result. B. Oh ini saya B, B ini berarti September Bapak dan Ibu. Ini saya agak ini tanggalnya agak keliru nih. Jadi B itu submit and expect good result. Mungkin kita maknai gini aja, ini submitted and expect good result. Jadi B ini posisi sudah submit dan E itu adalah pengumuman. Ya, pengumuman bahwa proposal kita bukan proposal, forum kita diterima. Oh, bentar. B itu submit proposal. Oh ya, ini Januari ya. Ini Januari submit proposal dan E proposal kita diterima. Jadi yang forum yang nanti di Laos itu pada sebelum A ya. Forum nanti A tapi submit sebelum A. Jadi di sebelah kiri di sini submit, kemudian A itu diterima, kemudian A itu hadir konferennya, B itu submit proposal, E itu dapat pengumuman, ya, dan langsung mengerjakan, ya. C itu nanti jika diterima, maka ya kita akan membuat progress report lagi ya. Yang E ini jika diterima nanti membuat progress report bagi yang warna biru. Dan kalau sudah 2 tahun, maka nanti D itu final year. Final year-nya di 2025 November. Kalau Bapak dan Ibu submit proposal di Januari 2024, nanti pas 2 tahun di November 2025, maka ini proyek selesai. Nah, kira-kira seperti itu ini timeline ya, timeline untuk proposalnya. Nah, terus topiknya apa saja? Ya, jadi topiknya adalah materi nanti bisa di-share, Pak. Ya. Terus topik yang ada Bapak dan Ibu ya, itu adalah ada 5 ya topiknya. Yang pertama ICT for Food. Ya, ICT for Food. Ini menurut saya sekarang ini juga menjadi target di SDG, juga target di World Economic Forum. Ya, bahwa teknologi yang mengetren 5 tahun ke depan itu adalah teknologi yang menjamin security for food ya. Jadi termasuk air bersih ya, itu juga akan mengetren menjadi tren di 5 tahun ke depan. Maka ini sangat wajar ASEAN menaruh ICT for food di sini menjadi topik pertama. Jadi the focus of this topic is for the ICT applications providing specific solutions to food security issues in the ASEAN region, specifically the development of applications and integrated system for R&D in all field addressing food availability. Maksudnya ini food security ya, from environment and agriculture through the supply chains to consumption and waste management. Jadi kira-kira ide di sini silakan Bapak Ibu submit kalau bidangnya terkait dengan food. Kemudian yang terkait dengan environment protection and disaster. Nah, kalau proyek saya itu fokusnya ke nomor 2 ya. Jadi kan saya bikin PatriotNet itu base station 5G ya. Itu targetnya adalah untuk keamanan.
keamanan sama kebencanaan. Nah, untuk ICT for Environment Protection and Disaster Prevention, ya, ini ya memang tujuannya untuk kebencanaan Bapak dan Ibu. Ya silahkan topik apa yang kira-kira Bapak dan Ibu bisa provide gitu. Jadi keywordnya di sini adalah natural disasters are occurring more frequently and with increasing intensity, as well as disaster prevention and response. Environment monitoring is key for stable infrastructure. This topic focuses not only on technologies, but also application and integrated system for R&D. Terus kemudian untuk topik 3 itu adalah ICT for a secure and smart community. Ya, jadi mungkin di sini ya ini cultural differences and social adaptation dan juga rapid urbanization. Cities face a variety of risk, concern, and problem. Jadi problem perkotaan ya. Terutama kemudian nah ini ya urgency in finding smarter way to manage the accompanying challenges. Moreover, with the rapid development of the cyberspace as well as the real world, countermeasures against cyber attacks have also become an urgent issue. From this year, this topic will focus on including technology and application for cyberspace and the real world in order to create safe and secure communities. Nah, mungkin ini lebih kepada komunitas atau sosial, mungkin di dalamnya ada metaverse juga ya. Kalau ada bidang Bapak dan Ibu di bidang metaverse, ya bisa submit ke sini. Mungkin juga smart city dan lain-lain bisa masuk ke sini juga. Kemudian ICT for health and welfare. Jadi ini mungkin bidang kesehatan ini mungkin pas juga ya, kesehatan sama ya kesejahteraan mungkin ya, bidang Bapak dan Ibu di bidang-bidang non engineering ini bisa masuk ke sini, tapi engineering juga menurut saya bisa masuk juga ya. Nah ini silahkan nanti dibaca. Kemudian yang terakhir ya itu adalah ICT for Advanced Technologies and Application. Biasanya yang nomor 5 ini yang tidak tercover di nomor 1 sampai 4, biasanya pada dimasukkan nomor 5. Jadi as ICT is a key part of society's infrastructure, promoting ICT R&D will increase manufacturing growth, and any proposal which are focusing on manufacturing are appreciated, not only manufacturing, but wah ini kenapa Pak? But related proposals such as IoT, AI, blockchain, big data, robotics are also welcome. Ya, ini topik-topik yang mungkin nggak terlalu related dengan 1 sampai 4 bisa dimasukkan di sini. Jadi acaranya nanti November 15 tahun 2023, tempatnya di Vientiane, Laos. Ya. Terus deadline itu untuk abstract submission adalah 2 hari lagi ya, September 30. Kemudian pengumuman diterima itu Oktober. Ya, kemudian kita diminta untuk uploading presentation material itu 27, jadi slide-nya itu 27. Yang September itu hanya abstrak. Ya. Kemudian program di open ya November 10. Ya, ini mulai nanti akan ditanya pesawatnya itu mau dari Jakarta atau dari tempat kita masing-masing, terus mau berapa hari. Tapi kalau di luar itu biasanya suruh nambah sendiri. Tapi mereka welcome ya, jadi maksudnya kalau nambah sendiri kita pulangnya diundur tanggalnya itu diperbolehkan. Ya, nah itu seperti itu. Terus kemudian caranya Bapak dan Ibu ya, itu adalah Bapak dan Ibu buka webnya ya. Habis ini kita demonstrasikan ini Naivo. Oh, ini kalau ASEAN Naivo ke sini, tapi kalau untuk creating account naivo.org. Habis ini kita demonstrasikan. Saya selesaikan presentasi ini dulu. Nanti bikin email, bikin account ya, bikin account, masukkan email, password,
Kemudian, setelah itu, ya Bapak dan Ibu nanti ada template-nya, ya template-nya, kemudian nanti tinggal di-submit. Nanti saya demonstrasikan, ini saya, selesaikan dulu ya. Terus kemudian eligible institution di Indonesia. Nah, ini yang saya sebenarnya agak agak was-was kemarin ke Pak Endra ya, bahwa kira-kira bermanfaat atau enggak gitu. Tapi menurut saya tetap bermanfaat Bapak dan Ibu. Ini adalah, institusi di Indonesia yang eligible sampai saat ini. Terus kalau Bapak dan Ibu misalkan, "Pak, kampus kami belum ada, belum ada di sini," maka pilihannya 2, tapi bukan pilihan juga sih, bisa kita lakukan dua-duanya. Jadi yang namanya sudah ada di sini, yang kampusnya sudah ada di sini, boleh langsung submit, ya, karena sudah eligible. Tapi kalau kampusnya belum ada di sini, ya saran saya mengusulkan ini dulu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalkan kampusnya nggak ada di sini, submit ini dulu, nanti kalau proposal project itu bisa, kalau misalkan sudah di-sign sebelum sebelum Januari ya, di-sign sebelum Januari bisa proposal project menjadi ketua. Tapi kalau belum desain, hanya boleh menjadi anggota anggota berdasarkan sub yang ada di sini gitu. Jadi misalkan saya submit, terus ada kampus Bapak dan Ibu yang belum ada di sini, ya, maka Bapak dan Ibu bisa menjadi sub saya, tapi nggak bisa langsung diakui di ASEAN AIFO gitu. Nah, saran saya yang namanya nama kampusnya belum ada di sini ya, ini, submit proposal, jadi submit official application. Step 1 download application form, ya, kemudian mengisinya, kemudian application harus ditandatangani oleh representatif, ya. Representatif di sini adalah high level, people ya, misalkan rektor ya, atau bisa wakil rektor, ini ada rektor, prorektor, eksekutif direktur, direktur bisa juga, presiden, bisa juga gitu ya, kalau namanya bukan rektor ya. Nah ini kalau Jepang itu agak fleksibel Bapak Ibu, tidak harus top rektornya, boleh ini ya, boleh direktur juga boleh gitu. Kemudian the application should be sent to the chair of ASEAN AIFO Steering Committee through Secretariat. Ini emailnya. Jadi application form itu dikirim ke sini. Kemudian membership approval. The membership application will be examined and discussed by the ASEAN AIFO Steering Committee, who will then decide. Nah, steering committee itu nanti di forum tadi ya, di setiap forum itu selalu ada meeting steering committee Bapak dan Ibu. Dan nanti ini sebenarnya paling pas di-submit sekarang untuk dievaluasi di steering committee di Laos itu gitu. Untuk yang namanya belum ada. Kemudian the steering committee will then decide whether or not to approve the membership ya. Jadi notification of the decision di-reject atau di-accept itu akan dikirim oleh sekretariat. Nah, yang perlu diperhatikan ya ini formnya Bapak Ibu ya. Formnya only organization in the ASEAN region or Japan can become member of ASEAN. Member of ASEAN AIFO. Membership of organization from non-ICT sector. If your purpose is in join is to develop ICT application from non-ICT sector can be accepted as a member. Jadi yang misalkan kampus Bapak dan Ibu ini bidang sosial bukan ICT begitu ya, ini diperbolehkan. Kemudian membership of private companies, jadi perusahaan, ya, private company is welcome to apply for membership if the company provide matching fund for ASEAN AIFO joint project. Tapi tidak ada funding will be provided to the company by NICT. Hanya university yang diberikan funding. Non-members attendance of the ASEAN AIFO forum takes place in ASEAN region for all members of ASEAN AIFO and NRD Information Exchange. Non-members are be allowed trial attendance at the forum, but NICT will not provide the same support as they do. Oh iya ini, kalau kampus Bapak dan Ibu belum menjadi member, ya itu diperbolehkan hadir, tetapi tidak dibiayai. Ya tidak dibiayai sebagaimana member gitu. Ya. Nah ini
nanti dipertimbangkan oleh Bapak dan Ibu ya, yang belum member, itu apakah tetap submit? Ya. Tapi kalau misalkan tetap submit, ya mungkin bisa memberikan dampak kepada keputusan tadi ya, keputusan steering committee tadi kan dievaluasi tadi ya. Kalau misalkan ada funding, saran saya berangkat saja nanti possible fundingnya di Januari begitu. Possible project fundingnya ya. Jadi investasi dulu di acara forum ini, kemudian bisa submit di Januari. Itu yang belum member, tapi yang sudah member menurut saya harus dimanfaatkan membership-nya. Nah, ini organization include any university, college, institute, private company, or other such entity that is engaged in research and development in the field of ICT. Diperbolehkan. Ini maksud dari organization. Nah, kalau ini kita lanjut di Q&A aja. Ini kan mulai masuk ke teknis ya, ke teknis pembuatan proposal. Tapi dari pengalaman saya tidak serumit yang Eropa. Ini kan proyek saya di Eropa, Bapak dan Ibu ya. Ini kan saya dapat proyek di FP7 ya, dan lebih rumit, jauh lebih rumit karena uangnya besar sekali ya. Kita dapat funding 50 miliar dari Eropa. Nah, ini banyak ya, targetnya banyak. Tapi ya kalau ASEAN IFO ini sederhana gitu. Nah ini alhamdulillah kita untuk scientific and or technological excellence kita nilai kita tertinggi ya. 5 dari skala 5 ya. 5 kan excellent. Nah ini ya senang gitu kalau kita submit proposal terus dinilai tinggi sekali. Nah kira-kira itu berikutnya saya coba untuk demonstrasi ya. Demonstrasi dulu baru Q&A mungkin ya Pak Nugraha ya. Ya, ini webnya silakan mungkin Bapak dan Ibu yang sekarang sedang ada di depan komputer ya, atau pakai web, pakai handphone mungkin juga bisa ya. Jadi Bapak dan Ibu klik, nah ini saya keluar dulu aja ya, saya keluar. naivo.org. naivo.org. Nah itu terus kemudian kalau itu naivo.org diklik nanti ada informasi forum 2023. Ini di layar saya terlihat Bapak Ibu? Lihat. Lihat ya. Nah, Bapak dan Ibu setelah masuk ke naivo.org ada forum 2023. Kemudian ini penjelasannya ya, tadi kan topik yang 5 topik tadi ya. Travel and accommodation ini dijelaskan di sini. Please note that speaker from non-ASEAN countries, including Japan, are not supported. Jadi kalau pembicara dari Jepang nggak dibiayai Bapak dan Ibu, ini yang dibiayai hanya dari luar Jepang. Dan dari non-ASEAN juga nggak dikasih. Dan ini review and selection-nya, presentation material availability, dan ini catatannya. Presentation on the day of the event will be available live on YouTube and will also be recorded in the website ini. Nah, ini adalah itu sih apa? Perjanjian dengan mereka. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu diterima abstraknya ya nanti akan di live-kan di YouTube gitu. Ini penjelasan kan bisa jadi ada orang yang tidak ingin di live-kan. Ini syaratnya ASEAN IFO adalah bersedia untuk di live-kan. Terus kemudian submission instruction. Ya. Ini ada download formnya ya. Bisa di-download formnya. Dan ini sangat sederhana ya. Jadi hanya tidak boleh lebih dari 3 halaman. Ya. Terus untuk presentasinya template, ini ada template-nya di sini ya. Coba misalkan saya download. Template untuk presentation. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, ini juga ada guidance juga ya template-nya. Nah, isinya title, full name of speaker, institution, background, kemudian target, ya. Kemudian impact, output, outcome, kesimpulan. Kemudian ini saya save dulu juga ya. Saya juga belum submit ini. Saya berencana submit nanti malam ini Bapak dan Ibu.
Makanya ya senang sekali nanti kalau punya banyak teman yang ikut submit ya. Nah, eh, nah kalau yang belum punya itu saya sarankan create account ya. Karena saya sudah punya jadi saya tinggal masuk saja. Nah, kalau sudah masuk nanti seperti ini ya. Jadi ini eh, klik forum yang lagi, tapi nanti akan punya my page ya di sini. Kalau sudah, nah ini klik ya, klik di sini ya. Nah nanti diisi judulnya apa, kita topiknya mau yang mana, eh, eh, presenter ya ini informasi tentang presenternya, kemudian flight ticket yes, jadi kalau yang nggak perlu no, hotel accommodation yes, gitu. Baru di sini klik next. Ya, kira-kira seperti itu, very simple. Terus kemudian kalau template-nya ya, template abstraknya juga sangat sederhana. Hanya segini aja Pak, ini bahkan satu lembar aja menurut saya. Nah, jadi hanya segini aja ya. Jadi abstrak submission form ya. Jadi judul presentasi kita apa, nama dan institusi kita apa, kemudian abstraknya di sini. Nah, abstrak ini tidak boleh lebih dari 3 halaman dan harus di dalam bentuk PDF. Ya, dalam bentuk PDF nanti disubmit di link ini. Ya, mungkin ini setelah diklik next ya nanti akan keluar link untuk upload file tadi. Ya. Kira-kira seperti itu, Mas Nugraha. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, terima kasih Mas Hoirul atas penjelasannya. Eh, Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau oke mungkin dimulai dari Mas Hoirul ini kalau misalnya institusi di Indonesia Iya, institusi benar. universitas itu satu institusi ya, ataukah kita bisa berkolaborasi sebetulnya? Kalau gini Pak, ya ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi bentar sambil saya cek institusi di negara lain ya. ASEAN AIFU Steering Committee member ini ya. Yang di bagian member, ini ada informasi negara sama organisasi. Nah, yang kebetulan Indonesia itu Malaysia banyak banget nih. Indonesia segini Pak ini Bu. Jadi Indonesia itu BPPT mungkin sekarang jadi BRIN, kemudian Kominfo ya, ini Ministry of Communication and Information ini harusnya Kominfo, kemudian Telkom University, kemudian LIPI ini juga jadi BRIN sekarang, ITB, Unsia, UMY, Krida Wacana, Monas, sama UNM. Nah ini kalau namanya ada di sini, mereka bisa menjadi ketua, Pak. Bisa menjadi principal investigator. Tapi kalau tidak ada, maka nanti menjadi partner saja. Partner, misalkan ya masuk dengan saya itu diperbolehkan, namanya diperbolehkan, tapi tidak nanti bisa dapat SK ya, bisa dapat SK. Menurut saya seperti itu. Ya. Menurut saya seperti itu bisa, ya bisa dijadikan sub dari work package. Tapi saran saya gini Pak, submit membership saja Pak dari sekarang gitu. Jadi nanti agar makin strong legalitasnya. Baik, baik. Kalau ini Mas Khairul, kalau terkait dengan apa namanya bidang nih, saya lihat di sini kan juga yang hadir ini bidangnya tidak semuanya itu dari ICT itu sendiri ya Mas Khairul. Nah ini apakah memungkinkan itu jadi PI atau ya kembali lagi apakah kita harus Iya, berkolaborasi gitu? iya. Kalau tentang bidang Pak, sebenarnya bidangnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, terus 5 ya. Sebenarnya sudah dibatasi 5. Cuma kan untuk yang sosial kan bisa masuk di sini Pak.
ya sosial bisa masuk. Coba yang saya beri contoh ya untuk yang sudah mendapat project. Ya ini kan ASEAN AIFO project ya. Ini kan project yang sekarang nih Pak. Yang sekarang sedang berjalan ini ya. Jadi untuk proyek yang sekarang ini nanti akan bertemu dengan kita di Laos di November nanti. Misalkan Integrated Decision Support System for Non-Communicable Ocular Disease using Machine Learning. Berarti ini ketuanya dari Malaysia ya, dari Malaysia. Nah ini kolaborasi dengan ITB nih, sama, nah KHM apa nggak tahu, saya nggak hafal negaranya KHM. Nah ini ada KHM. Terus kemudian Research and Development for Precise Positioning with AI during Ionospheric Disturbance. Ini yang dari Indonesia nggak ada ini ya. Ini Thailand nggak ada Indonesia nih. Ini Porncai. Porncai ini teman saya ini apa? Teman dari dulu lah ini. Ini aktif sekali. Dan proyeknya memang selesai duluan jadi langsung submit ya. Terus kemudian ini spoof detection of automatic speaker verification ini juga tentang IT Bapak Ibu ya. Ini dari Indonesia nih ITB nih. Kemudian innovation of photonic and electrochemical biosensor. Ini tidak ada dari Indonesia. Terus AI powered comprehensive cyber security. Ini dari Indonesia nggak ada. Kemudian unorganic food tracking by using blockchain in Laos. Ini Indonesia juga nggak ada. Nah, Indonesia hanya ada di 2 tadi ya. Ini sama ini ya. 1 sama 3. Nah, terus kemudian ini yang tahun 2022 kemarin. Kayaknya yang non teknis juga bisa, Pak. Mungkin bisa, saran saya, kalau misalkan nanti Asasi ini mau mengadakan ini Pak ya, misalkan submission di bawah koordinasi Asasi, ya itu dikumpulkan yang bidang non teknis kira-kira mau mengerjakan work package berapa begitu. Jadi misalkan ini ya, bentar, tadi slide saya. Jadi bisa dimasukkan ke sini Pak. Ini salah satu strategi untuk bisa memasukkan yang non engineering. Ya, jadi kalau WP1 kan saya teori dan limit, WP2 coding, WP4. Nah, ini apa? Ya ini kebetulan teknis semua sih. Mungkin bisa dimasukkan ke WP5 atau WP4 gitu untuk bidang-bidang yang lain. Jadi menurut saya tidak perlu khawatir. Ini pinter-pinternya ketua saja untuk memasukkan. Dan itu diterima, Pak. Baik di Eropa maupun di ASEAN juga diterima. Yang seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk bidang yang non-engineering, Pak. Nah, ini proyek Ya, saya baik. masuk ke 2019. Iya, Iya, iya. silakan. Ya, kemudian saya lihat sebetulnya jejaring yang ada itu terutama di dengan negara-negara ASEAN itu harus yang sudah existing, tapi sebetulnya kita buat saja dulu abstraknya gitu, karena kan mungkin beberapa di antara kita belum punya nih jejaring di ASEAN ini gitu ya. Apakah Iya, kemudian memang kita perlu punya dulu atau dan berapa sebetulnya kalau tadi rata-rata minimal berarti 3 tripartit ya saya lihat ya yang mendapatkan pendanaan itu ya minimal ada 3 dari 3 iya. negara. Jadi minimal tidak ditarget, jadi betul minimal tidak ditarget. Tapi saran saya sebanyak mungkin, Pak. Kalau sebanyak mungkin kayak gini nih, ini kan sudah punya teknik, ini kan ini orang lama teman saya. Dia kan masukin banyak orang, Pak. Kalau memasukkan banyak orang, nanti nilainya itu berpeluang paling tinggi. Karena reviewer dari setiap negara kan ada pasti memberi nilai untuk proposal yang memasukkan negaranya kan. Misalkan saya reviewer dari Indonesia, terus kemudian ada proposal nggak ada Indonesianya kan saya kasih nilai kecil. Tapi kalau ada proposal yang ada Indonesianya, oh saya kasih nilai besar karena ini akan menguntungkan negara saya gitu. Makanya
secara teori harus makin banyak orang, makin banyak negara, bukan banyak orang ya, makin banyak negara. Jadi makin beragam negaranya, makin tinggi nilainya. Terus kemudian yang belum punya networking ya, caranya ya tadi Pak, cara yang paling sederhana ya hadir di ASEAN IFO Forum yang deadline-nya tanggal 30 September 2 hari lagi ini. Submit paper, hadir di sana, nanti punya teman itu nanti yang hadir itu ya kayaknya nggak sampai 100 ya. Tapi 70 institusi kan sudah cukup Pak untuk membuat ini ya, membuat proposal gitu. Nanti waktu saran saya waktu makan pagi, makan siang, makan malam itu kan bertemu mereka terus tuh, berinteraksi terus. Nah, itu bisa membuat mematangkan proposal, memperkenalkan diri gitu. Jadi itu membentuk networking. Terus atau ini cara ketiga ya. Cara ketiga adalah dari sekarang mulai melihat member. Dari mulai melihat member ini misalkan saya mau mengajak orang Brunei misalkan ya. Maka saya mengajak orang Brunei, saya akan membuka web misalkan dari University Teknologi Brunei atau UTB. Ini saya akan pergi ke webnya UTB, mencari lab yang sesuai, kemudian kontak dia, mengajak, saya mau submit proposal ASEAN IFO, bersedia nggak untuk kita ajak misalkan. Nah, karena nama kampusnya sudah menjadi member, itu pasti akan diterima Pak di ASEAN IFO. Nah, ini cara ketiga ya. Cara ketiga adalah kontak langsung berdasarkan halaman ini ya. Ini halaman member ini. Begitu Pak, semoga menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Khairul. Mungkin dari Bapak Ibu silakan ada yang mau bertanya secara langsung, bisa membuka mic atau menuliskan di kolom chat Bapak Ibu. Ini menurut saya sangat menarik, terutama bagaimana kita bisa terekspos ya di dunia internasional dan daring. Silakan Bapak Ibu, ini tadi saya lihat dari belasan ada sampai 31 tadi ya. Dan, Oh iya, sambil menunggu pertanyaan, saya ingin menyampaikan nanti Bapak dan Ibu dari partner ya. Misalkan partner Bapak dan Ibu ada di Filipina, Korea, Thailand, itu boleh memasukkan ke dalam proposal perjalanan ke sana. Ya, jadi misalkan untuk melakukan eksperimen di Thailand misalkan perlu sekian untuk naik pesawat, sekian itu diperbolehkan dimasukkan ke dalam proposal. Begitu, Pak. Oh, ini sudah ada yang bertanya kayaknya ya. Ya, silakan Bapak Ibu langsung open mic saja. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Prof. Izin bertanya, Prof. Saya Emil dari Universitas Sumatera Utara. Alhamdulillah. Iya. Silakan, Pak. Terima kasih Mungkin sudah tadi ada yang terlewat ya. Kalau Hmm. seandainya universitas kami belum ada di member ini gitu dan saya mau apply untuk yang ke Laos Iya. itu apa bisa, Prof? Kayaknya kalau yang ke Laos, Pak ya, yang ke Laos kan ASEAN IFO Forum itu yang dibiayai sebenarnya hanya yang sudah jadi member. Oke, Nah, berarti tapi kalau belum member diperbolehkan cuma dengan biaya sendiri, Pak. oh, oke. Heeh. Ya, Nah, oke. nah maksud saya gini, jadi ini kan mumpung ada kesempatan begitu ya, jadi mulai disubmit sekarang saja Pak, mulai besok diurus. Kalau ternyata approval-nya sangat cepat, mendahului Laos, maka Bapak bisa dibiayai kalau diterima. Oh, oke. Baik, Prof. Kemudian Prof, menurut pengalaman Prof yang sebelumnya ya, itu berapa biaya yang di-cover? Kemudian apa tantangannya untuk mengerjakan project IFO ini, Prof? Oh iya, per tahunnya dikasih 400 US dollar ya, 400 400 itu berapa ya? 6 juta. 4.000 ya, 4.000 maaf bukan 400, 4.000. 4.000. 40.000 Pak. Oh, 40. Besar sekali itu. 560 juta. Oh, lumayan, Prof. Lumayan. 40.000 US dollar.
Jadi tantangannya adalah begini Pak. Jadi karena lintas negara Pak ya, jadi koordinasi itu mungkin akan menjadi berat kalau kalau tidak di-manage dengan baik. Bisa jadi kalau misalkan ketuanya misalkan saya ya, saya kan ya alhamdulillah saya udah berpengalaman dengan proyek Eropa dan proyek Jepang ya. Jadi saya kalau di lab membentuk tim khusus, jadi tim khusus, terus kemudian kita membuat rapat rutin ya di kampus ya, membuat rapat rutin di kampus, terus kemudian membuat grup dan menginformasikan kepada grup. Nah, yang sulit itu adalah orang yang di luar sebenarnya. Orang di luar ada yang kalau yang dari Thailand karena dulu teman saya ya, teman saya di Finland ya. Jadinya orangnya kalau kita kirimin itu responsif. Tapi kalau yang orang nggak kenal banget itu kurang ya. Teman saya yang dari Laos itu kurang ya saya kenalnya juga di ASEAN IFO Forum ya. Nah, itu kurang responsif. Tapi kalau yang dari Jepang, oh karena sama-sama kita Jepang responsif. Malaysia, yang dari Malaysia karena dulu murid saya waktu di Jepang juga responsif. Ya, yang kita problem kemarin hanya dari Laos ya, karena dari Laos ini tidak kenal dekat gitu. Itu susah saya kontrol. Cuman kalau orang yang kita kenal, ya itu akan mudah. Tapi sebenarnya itu bisa kita cover. Jadi pekerjaan mereka bisa kita cover dulu sementara. Ya. Cuman mungkin problem saya juga memang masa COVID ya, jadi kan kita nggak bisa bertemu kemarin di masa COVID. Terus kemudian problem berikutnya adalah uang saya nggak habis. Jadi kalau uang nggak habis ya nggak dikasih semuanya gitu. Nah, karena masa COVID jadi jarang ada kegiatan, kita nggak bisa seluas sekarang. Nah sekarang COVID sudah reda begitu ya, menurut saya ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk submit kembali. Itu sih Pak, jadi tantangan utamanya koordinasi karena jarang bertemu, Pak. Ya, saran saya nanti Ya. di proposal Bapak ada agenda setiap berapa bulan itu kunjungan ke member begitu, Pak. Kan lumayan untuk jalan-jalan juga, Pak. Iya, iya. 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 Baik-baik, Prof. Terima kasih, Prof. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Mas Khairul, itu ada pertanyaan di kolom chat, yaitu kalau mahasiswa S3 gimana yang topiknya sesuai dengan disertasi, apakah eligible mengajukan? Iya, kalau ya ini saya baca dari Zoom ya. Dari Pak Ferdias ya, apakah ini terbuka untuk mahasiswa yang sedang S3? Misal topik risetnya sejalan dengan S3. Secara aturan tidak ada Pak, aturan harus sudah S3 ya. Cuman dari pengalaman biasanya ketuanya itu para profesor. Jadi memang orang yang sudah lama S3-nya, yang sudah punya posisi bagus, punya tim yang kuat gitu ya. Alhamdulillah saya juga punya tim yang kuat, jadi member saya ada 12 untuk mengerjakan proyek ini, 12 itu dari Telkom University. Kalau ditambah dengan tim yang lain ada 18 ya, 18 orang. Saran saya kalau Bapak sedang S3, itu meminta profesornya saja Pak untuk submit, terus kemudian riset Bapak itu menjadi work package di dalam proyek itu. Nah, kalau seperti itu Bapak akan dapat funding terus. Jadi peralatan itu dibelikan oleh Jepang. Jadi kita mau alat apa saja itu dibelikan Pak nanti Pak sama Jepang. Ya, asal masuk ke dalam budget proposal kita ya. Itu seperti itu. Terus kemudian apa kiat untuk ini dari Pak Arief ya. Apa kiat untuk newcomers dalam kolaborasi ini agar eligible lolos proposal. Oh ya ini bagus. Ini saya izin menyampaikan contoh proposal saya ya. Karena ini baru contoh, nanti Bapak dan Ibu bisa mengimprove sendiri begitu ya. Bentar, di mana ya? Saya cek. Oh iya, iya. Nah ini nih. Ini proposal saya tahun 2019 Bapak dan Ibu ya. Jadi judul proyek saya ya ini Prevention
of four disaster and their single recovery network based on Internet of Things with airborne capability. Saya singkat PatriotNet. Nah, terus tema saya adalah yang kedua tadi ya. Tema saya kedua, project leader-nya saya. Terus kemudian ini project member saya. Jadi ketika submit project member itu, Bapak dan Ibu ya, ini itu nanti Januari, yang September 30 bukan yang ini. Yang September 30 hanya abstrak saja, maksimal 3 halaman. Itu saja. Kalau nanti Pak Endra ya, kalau nanti misalkan ini pada semangat semua, nanti saya bisa memberi materi lagi untuk yang ini ya, submit proposalnya Pak. Kita bisa bikin lagi untuk sama-sama atau bikin acara bersama, atau mungkin yang kalau di Bandung bikin acara pertemuan di kafe untuk bikin proposal gitu, mungkin bagus juga. Nanti di tempat lain bikin di kampus Bapak dan Ibu bersama-sama bikin proposal ini bisa juga gitu ya. Nah ini proposal saya tahun 2019 ya. Nah ini yang saya sebut WPWP itu. Jadi WP0 ini Coordination and Preparation, WP2 sensor untuk banjir, WP3 sensor untuk landslide, WP4 sensor untuk gempa, ya terus kemudian WP5 tsunami, WP6 eksperimen dan analisis, WP7 workshop, seminar, diseminasi. Ini nah terus gambar saya seperti ini ya, jadi WP1 coordination ini memayungi semua, terus kemudian WP6 eksperimen, WP7 dissemination. Nah ini di setiap WP ini kan ada nama-nama orang. Nah nama-nama orang itu Bapak dan Ibu cari di pas forum nanti gitu. Nah yang paling keren adalah Bapak dan Ibu nanti waktu presentasi udah punya seperti ini, terus kemudian bilang saya memerlukan ahli di bidang ini. Di pas presentasi itu nanti pas biasanya kalau seperti itu setelah turun dari panggung itu nanti banyak yang menawarkan diri, atau pas makan akan bilang I am interested in your proposal gitu. Di forum tersebut seperti itu. Biasanya seperti itu. Saya pun juga begitu. Waktu waktu dulu kami proposal juga seperti itu. Jadi habis turun dari panggung ya, itu ditanya ya, dan terus kemudian ya kami bikin gitu ya. Nah ini RAB ya, RAB untuk teknologi yang kami bikin. Semoga menjawab pertanyaan Bapak. Nah yang untuk September 30 hanya ini saja Pak, hanya 1 lembar saja nih kalau Bapak mau 1 lembar, tapi kalau nambah ya maksimal 3 lembar. Ya. Ini saja, nggak perlu proposal seperti tadi, nggak perlu nama-nama orang juga nggak perlu. Murni ini adalah untuk demonstrasi A, usulan kita, kalau kita ingin jadi leader. B, adalah keahlian kita. Jadi pamer keahlian tanda kutip ini ya. Jadi saya tuh ahli ini gitu. Rekrutlah saya gitu. Kira-kira begitu Pak tujuannya dari ASEAN Evo Forum. Semoga membantu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lain ini? Saya pikir ini sangat menarik ya kesempatannya. Mungkin ini juga Mas Koiril, kebetulan kan Asasi Pusat juga itu bersama dengan Perintis Malaysia, dan juga saya lupa tuh yang Thailand itu ya Pak Endra ya. Ini tiap tahun ini kita mengadakan konferensi ya. Jadi mungkin kalau waktunya itu adalah bulan Januari, jadi Bapak Ibu juga kalau berkesempatan untuk mengikuti konferensi bersama gitu itu bersama Asasi itu nanti di sekitar akhir tahun ya, itu mungkin bisa sekalian matchmaking juga ya Mas Koirul. Iya, iya. Di sela-sela nanti juga kita bisa betul. ada pertemuan ya. Iya. Kalau misalnya ya benar lah ya, kopi dasar itu untuk bisa membahas kita lanjut dari aplikasi terkait proposal ini. Dan saya pikir mungkin kesempatan juga ini Bapak Ibu mungkin yang walaupun institusinya belum
bersedia ya Mas Khairul ya, kalau misalnya memungkinkan untuk bisa hadir di forum tersebut gitu ya, minimal sebagai observer gitu. Iya. Nah, itu mungkin bisa mendapatkan gambaran bagaimana kemudian bisa melakukan aplikasi dan juga mendapatkan part. Iya. Malah kalau menurut saya Pak, kalau belum jadi member terus kemudian ikut submit, kemudian diterima, kemudian dengan biaya sendiri misalnya ya, itu mungkin menjadi nilai plus bagi steering committee. Nanti bisa nanti kan ke sana ketemu dengan steering committee ya, bisa memperkenalkan diri bahwa kampus saya belum jadi member misalkan. Nah, kami berharap dalam meeting hari ini atau besok itu bisa mendapat approval misalnya. Nah, terus ya, terus ya satu lagi ini ada yang nanya di chat ini Pak. Nanya di Pak Arif, ini adalah artinya ketika kirim abstrak belum perlu menuliskan kolaborasi internasional dengan siapa saja. Iya, belum. Kalau abstrak murni kita sendiri, Pak. Nanti di proposal yang Januari itu yang baru harus menuliskan kolaborasi. Ya. Kemudian ini ada dari Bu Santi, Pak Nugraha. Mas Khairul. Ya, terima kasih banyak Pak Khairul atas paparannya nih, luar biasa, alhamdulillah. Yang pertama sepakat tadi mungkin bisa tadi Pak diagendakan kembali mungkin kelas kecil kali ya Pak ya, kita nanti belajar untuk menyusun cara menyusun proposal riset internasional itu seperti apa sih, dan mungkin kalau sekarang kan temanya ke ICT ya Pak ya, seperti itu. Nah, mungkin sebetulnya nanti ada beberapa member asasi lainnya yang sudah sering punya kolaborasi internasional di bidang-bidang yang lain ya Pak ya, dan tahu slot-slot proposal itu ada di mana saja. Mungkin justru ada pertanyaan yang mendasar nih Pak. Kalau Pak Khairul kan mungkin karena bidangnya ICT ya Pak ya, jadi istilahnya sudah sambil jalan lah intinya gitu. Nah, kalau kita melihat tren ini, artinya kan ada sebetulnya bidang-bidang itu kan harus berkolaborasi ya Pak ya, multidisiplin ya. Yang sering tidak terjembataninya itu adalah menyambungkan multidisiplinnya ini Pak. Ya sebagai contoh misalnya tadi tentang environment and disaster prevention tadi ya. Seperti kami yang di ilmu kelautan, kami belajar di hulunya kan Pak ya, seperti itu. Nah, kadang menyambungkan dengan IOT-nya itu seperti apa. Mungkin kalau informasi dan data lapangannya di kita ada, tapi membawa ini agar dia bisa menjadi applicable-nya itu sebetulnya kan kami mungkin perlu berdiskusi dengan Pak Khairul kayak gitu ya. Jadi mungkin ada sesi-sesi, kita mungkin perlu menginisiasi juga mungkin ya Pak ya, sesi Bu, iya. Ini sesi ide yang untuk bagus. komunikasi yang artinya gini Pak, untuk IOT itu sebetulnya seperti apa sih modelnya? Jadi istilahnya gini loh Pak, dari teman-teman yang bergerak di big data dan IOT itu seperti apa sih pendekatannya? Nah, yang diperlukan itu apa? Sehingga kami juga nanti ketika penelitian di hulu itu mendesain pengumpulan datanya itu supaya bisa diaplikasikan bersama dengan multidisiplin tadi gitu Pak. Seperti itu mungkin. Iya, bagus sekali Bu. Ini menurut saya mungkin ada 2 forum ya Pak ya, jadi mungkin yang mudah-mudahan bisa mulai diinisiasi. Iya. Pak Endra, kalau Pak Endra menyimak, ini saya melihat masukan Bu Santi bagus sekali Pak. Jadi pertama kalau bidang masing-masing ya, mungkin kita sudah ahli gitu ya. Tapi kalau bidang multidisiplin itu, kalau kita bisa bikin series of lecture, kayaknya bagus sekali Pak. Jadi mungkin judulnya misalkan karena bidang kami misalkan telekomunikasi untuk disaster ya, kan kami perlu sensor banjir, sensor longsor, tsunami. Nah, itu mungkin kami bisa mengisi 1 slot. Nanti kalau ada bidang yang lain, kesehatan dan IT misalkan ya, bisa slot kedua. Itu bisa pembicaranya bisa macam-macam gitu Pak. Mungkin ini salah satu ide yang bagus untuk webinar. Terus kemudian yang kedua, untuk teknis menulis proposal itu juga bagus ya. Ini ide yang agenda potensial agenda yang kedua.
Potential agen yang kedua, jadi ketika menulis proposal, ya, karena pasti bertemu nanti ya, boleh bertemu atau boleh filenya di handover. Jadi filenya di handover diisi oleh peneliti yang bidang lainnya begitu. Itu yang kami lakukan seperti itu boleh nanti acaranya itu di kafe atau boleh acaranya itu online begitu ya. Itu yang lebih kecil, ya itu akan membantu juga di dalam penguatan proposal. Saran saya nanti masuk ke dalam work package ya. Tadi kalau di project saya kan 7 work package tadi ya. 7 work package. Nah, nanti bidang A itu work package berapa, bidang B work package berapa. Nah, sebenarnya yang paling powerful itu ketuanya ya. Jadi ketua itu bisa memanage untuk berbagai bidang ke dalam satu project. Mungkin begitu yang kami tangkap dari saran dari Bu Santi. Monggo Bu Santi kalau ada klarifikasi atau penajaman dari yang saya tangkap tadi. Sepakat Pak. Saya Mungkin mau monitor. Enggak Pak, terus Bu Santi. ya, kalau dari saya siapa seperti itu yang tadi dimaksudkan. Nanti mungkin tinggal eksekusinya ini Pak. Iya. Artinya mungkin begini saja ya Pak ya. Kita sediakan forumnya, nanti mangga silakan yang tertarik akan datang, yang tidak tertarik ya sudah gitu saja ya Pak ya. Iya, iya. Tapi saya melihat semuanya tertarik tapi sesuai dengan topiknya mungkin Bu. Jadi topik yang diangkat apa, nanti semua orang akan self organize, jadi akan tertarik dengan topik masing-masing tanpa jadi gini, poin saya adalah kita jangan terlalu khawatir kalau jumlahnya nggak banyak, itu memang sudah sudah sunatullah mungkin sesuai dengan bidang masing-masing. Tetapi saya pengen semua nanti memiliki grup gitu Bu, memiliki project. Kalau semua asasi memiliki project masing-masing, kayaknya bagus sekali ini, sesuai dengan bidangnya. Ya, setuju betul Pak. Ya. Nanti mungkin kalau bidang mungkin bisa secara umum bisa dibagi ini Pak ya, jadi kayak life science, terus kesehatan, health and Ya. nursing gitu ya. Terus kemudian mungkin agriculture and food security gitu ya. Terus Ya, environment and disaster Ya. mungkin seperti itu, jadi akan lebih mudah mungkin ya Pak ya. Iya. Betul Bu. Siap, nanti mungkin ini di-organize ininya aja kelas-kelasnya Pak ya. Mungkin yang Ya, perlu ya. disediakan oleh kita adalah teman-teman yang bisa tadi Pak, mungkin kalau di ICT-nya kan Pak Khairul gitu ya. Nah, nanti mungkin di bidang environment sama siapanya misalnya apakah ini karena ya PIC-nya nanti itu yang dia menjadi dalam tanda kutip leader dan menjadi orang yang menggait di depannya itu kan memang harus punya komitmen dan bersedia membina juga ya Pak ya. Maksudnya Betul, membina betul. teman-temannya agar bisa bersama membuat proposal gitu. Nah, ini yang mungkin agak sulitnya di sini nih Pak. Nggak apa-apa Bu, nanti natural saja seperti itu. Baik, siap Pak. Mungkin dari saya cukup Pak, maaf. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak Hairul. Baik, ya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya pikir sudah cukup ini. Mas Hairul sudah waktunya ini. Saya usul mungkin karena ini Mas Hairul, jadi mungkin untuk sebagai pengantar, mungkin saya usul nanti ke Pak Endra gitu ya. Jadi materi awalnya karena terutama spesifik untuk session IFO ini terkait dengan ICT, mungkin kita juga perlu tahu nih Mas Hairul, ICT itu apa, dan kemudian aplikasinya bagaimana gitu ya. Nah ini sehingga teman-teman yang terutama tadi disampaikan oleh Bu Santi ya, yang life sciences, yang kemudian bidang-bidang lainnya itu bisa nyambungnya itu di sebelah mananya. Gitu. Ya. Jadi betul Pak, saya setuju sekali tadi terbetik yang disampaikan Bu Santi. Jadi setiap lecture-nya Asasi itu orientasinya adalah kolaborasi begitu. Jadi apa yang disampaikan itu yang kira-kira dipahami oleh bidang lain dan kira-kira bisa dikerjasamakan begitu Pak, mungkin ya. Siap. Baik. Ya. Nanti insya Allah kita diskusikan lagi dengan Pak. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya, Mas Heru? Iya Pak. Sudah. Mungkin saya mengucapkan terima kasih sekali ke Pak Khairul.
Sama-sama Pak Endra. Semuanya bagus sekali Mas Fairul. Amin, amin. Dahsyat tadinya, alhamdulillah. Amin, amin. Wah, asasi jabarnya ini baru muncul nih. Terima kasih Pak Endra. Baik Mas Heru, sebelum kita selesai mungkin ada take home message-nya nih yang terakhir, conclusion remarks-nya nih Iya, buat para peserta, dan setelah itu kita akan tutup acaranya. iya. Baik, terima kasih Pak Nugraha, Pak Endra, Bu Santi, Bapak dan Ibu semua. Tadi ada Pak Emil juga ya, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu di sini. Bagus sekali ya ini acara hari ini. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah zaman masa depan itu zaman kolaborasi Bapak dan Ibu ya. Jadi kolaborasi atau mungkin dalam bahasa Islam kita adalah berjamaah begitu ya. Jadi kalau kita mau sukses itu majunya bersama-sama karena makin kolaborasi makin strong, dan itu dibuktikan di dalam ilmiah maupun di dalam proposal bersama ini ya. Kalau kita berkolaborasi itu proposal jadi makin strong, dan ada yang membackup gitu ketika ada yang tidak bisa melaksanakan sesuai dengan timeline, itu ada yang membackup, dan nanti di ujungnya akan sukses semuanya insya Allah. Terus yang kedua adalah karena waktu tidak bisa diulang Bapak dan Ibu ya, maka mari kita gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi selalu the best every second gitu ya. Every minute, every second selalu the best. Dan kesempatan proposal seperti ini tidak akan terulang lagi di tahun ini ya. Mungkin tahun depan kita tidak tahu apakah masih ada atau tidak. Maka saran saya adalah kita harus selalu berikhtiar dan mengambil kesempatan yang baik ini maksudnya ya. Di setiap saat ya, salah satunya adalah dengan mensubmit abstrak, kemudian nanti punya teman yang banyak di internasional begitu ya. Sehingga possible atau potensial rezeki itu makin banyak begitu. Karena banyak silaturahim, banyak networking dengan orang-orang di ASEAN begitu ya. Nanti kalau mereka dapat project, kita akan dikontak ya. Dan itu saya alami sekali ya. Saya memberikan seminar di mana gitu ya. Ternyata dari China ngontak saya dari hari maupun jam yang tidak saya duga. Ternyata orang saya nggak kenal juga, tapi ternyata mereka dikontak oleh partner kami di Malaysia gitu ya. Terus diajak submit project ASEAN China. Kami juga submit project ASEAN China, Bang. Ini kan ASEAN IFO Jepang ya. Ternyata ada juga ASEAN China itu yang memberi funding dari China. Itu juga berkat silaturahim networking kita dengan orang-orang internasional. Nah, jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik ya. Kapan lagi kita berusaha maksimal ya. Selagi kita masih muda, insya Allah kita akan maksimal Bapak dan Ibu. Mungkin itu saja Mas Nugraha. Ya, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Khairul. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat ya di hari libur ini gitu ya, tetap produktif gitu ya, dan kita bagi yang Muslim ini kita mempelajari gitu ya keteladanan produktivitas dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian saya cukupkan acara kita pada hari ini, sharing webinar sessionnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Semoga kita semua bisa diberikan kemudahan untuk bisa melakukan aplikasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Khairul. Ya, terima kasih Pak Emil. Semuanya. Terima kasih Prof. Khairul. Ya, sama-sama Bapak dan Ibu. Ya, semoga sehat dan sukses semuanya. Iya, Prof. Wah, saya banyak teman di Telkom, Prof. Alhamdulillah. Isi Pak Umar, Ali Umar. Oh iya, iya. Iya. Nanti kami sampaikan kalau bertemu Bapak di sini gitu, Pak. Iya, Prof. Iya. Saya kemarin di Kanazawa juga, Prof. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Prof dari Jais ya. Jais ya? Saya dari Jais, ya. Oh iya, Jais. Ya. Ya, dulu
dulu dengarin nama Prof juga di sana waktu saya datang Alhamdulillah. 2017, tapi udah Alhamdulillah. nggak di situ lagi ya. Iya, saya 2016 kembali ke Indonesia, Pak. Iya, Terima kasih. Senang iya. ketemu dengan Pak Emil di sini. Iya, Prof. Oke. Ya, izin Prof semuanya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin untuk close Zoom Bapak dan Ibu ya. Ya, nanti kalau berkenan di-share, Prof. Oh, ininya. siap. Siap. Oh.